bahasa bahasa. Kenalkan, nama saya Nel. Perkenalkan, nama saya Zaskia. Baik, langsung saja ke videonya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ragam bahasa tulisan dan ragam bahasa lisan. Yang pertama itu ragam bahasa tulisan, yaitu variasi bahasa yang digunakan dalam bentuk tulisan. Contohnya dalam bentuk formal itu seperti dokumen resmi, laporan. Terus yang dalam bentuk formal itu yang bahasa yang digunakan sehari-hari. Terus pengertian ragam bahasa lisan. Ragam bahasa lisan yaitu bahasa yang disampaikan secara langsung atau verbal. Contohnya itu seperti presentasi, pidato, dan lain-lain. Baik, itu saja. Baik, di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri bahasa tulis. Nah, bahasa tulis itu merupakan bahasa yang digunakan dalam tulisan. Berbeda dengan bahasa lisan yang digunakan dalam bentuk ungkapan atau secara langsung. Nah, ciri-ciri dari bahasa tulis sendiri yang pertama, lebih terstruktur dan sistematis. Dengan bahasa tulis mengikut aturan gramatikal tata bahasa secara ketat. Kalimat-kalimatnya lebih lengkap dengan subjek, predikat, dan objek yang jelas. Paragraf disusun dengan urutan logis, ide pokok, pengembangan, dan penutup. Nah, yang kedua, kata-kata yang lebih formal. Bahasa tulis cenderung menggunakan kosakata yang baku dan resmi. Menghindari kata-kata slang atau ujaran sehari-hari. Kata seru seperti lo, kode. Nah, yang ketiga itu tidak bergantung pada ekspresi nonverbal. Tidak ada intonasi suara, gerak tubuh, atau mimik wajah. Penulis harus mengandalkan pilihan kata, tanda baca, tanda dan struktur kalimat untuk menyampaikan makna dan emosi. Nah, yang keempat itu menggunakan tanda baca seperti titik, koma, tanda tanya, dan tanda seru. Sangat penting untuk memperjelas kalimat. Nah, tanda baca juga membantu membedakan antara kalimat langsung dan tidak langsung atau kalimat majemuk. Dan yang terakhir itu bersifat permanen, di mana bahasa tulis dapat didokumentasikan dan dibaca berulang kali karena sifatnya yang tetap. Penulisan harus merencanakan dan diedit dengan cermat. Sekian dan terima kasih. Ciri-ciri bahasa lisan yaitu terdiri dari 7 ciri-ciri. Yang pertama, bersifat spontan dan tidak terencana. Ucapan sering terjadi secara langsung tanpa persiapan. Yang kedua, menggunakan intonasi, tekanan, dan jeda, membantu penyampaian makna dan emosi. Yang ketiga, biasanya bersifat informal, terutama dalam komunikasi sehari-hari. Yang keempat, mengandalkan konteks situasi. Pendengar dan pembicara memahami makna melalui situasi dan ekspresi informal. Yang kelima, mengandung unsur pengulangan dan kata tidak baku. Yang keenam, komunikasi dua arah atau interaktif. Pendengar bisa langsung merespon. Yang ketujuh, tidak terdapat tanda baca atau ejaan. Makna disampaikan lewat nada dan ekspresi, bukan tulisan. Selanjutnya ada konteks penggunaan dan situasi bahasa merujuk pada cara kondisi di mana bahasa digunakan dalam komunikasi. Yang berikut ada beberapa aspek pentingnya. Yang pertama ada konteks sosial, hubungan antar pembicara, formalitas atau keakraban. Selanjutnya ada status sosial, perbedaan status dapat memengaruhi pilihan kata dan gaya bahasa. Yang kedua ada konteks budaya, nilai dan norma. Budaya memengaruhi cara orang berbicara dan berinteraksi. Selanjutnya ada tradisi, misalnya cara berbicara dalam upaya adat. Yang ketiga ada konteks situasional, tempat lingkungan fisik di mana interaksi terjadi, misalkan di kantor dan di rumah. Yang selanjutnya ada waktu, momen spesifik dapat memengaruhi makna ucapan. Yang keempat ada konteks linguistik, teks dan ucapan sebelumnya. Apa yang telah dibicarakan sebelumnya memengaruhi pemahaman dan pesan. Yang kelima ada konteks emosional, perasaan pembicara. Emosi dapat mengaruhi cara menyampaikan pesan seperti marah atau bahagia. Baik, di sini saya akan memberikan contoh penerapan ragam lisan dan tulisan dalam komunikasi sehari-hari. Pertama itu ragam lisan. Pertama, percakapan dengan teman, berbicara dengan teman tentang kegiatan sehari-hari. Terus yang kedua itu presentasi di kampus, mempresentasikan tugas yang diberikan oleh dosen. Terus yang ketiga itu diskusi kelompok, yaitu memecahkan masalah untuk. Terus yang keempat telepon, berbicara dengan seseorang melalui telepon.
Terus ragam tulis. Yang pertama itu surat elektronik atau email, mengirim email kepada rekan kerja, nah, terutama untuk membahas masalah. Terus yang kedua itu pesan singkat atau SMS. Terus yang ketiga itu catatan atau memo, yaitu menulis catatan atau memo untuk mengingatkan diri sendiri atau orang lain tentang tugas atau ujian. Yang keempat itu laporan, yaitu menulis laporan tentang kegiatan atau proyek yang telah dikerjakan.